Halo, Kak Agus lagi. Luar biasa ya. Sehat Om? Sehat. Wah, 2 minggu ini nemani Om Pras ya. Om Pras yang menemani Agus, apa Agus yang menemani Om Pras? Saling menemani. Saling menemani. Juga Kak Ivan juga. Wah, luar biasa. 2 minggu berturut-turut. Iya, Kak Ivan. Sehat ya? Sehat. Selalu ya. Selalu. Amin. Harus ya sampai seterusnya ya. Ya. banyak makan? Banyak makan Kak? Banyak. Banyak ya? Om Pras banyak makan? Aku nggak begitu banyak. Masa Om? Aku diet loh. Dihitung-hitung. Hitung-hitung. Semakin banyak yang masuk. Iya. Oke, mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kak Agus bisa berdoa buat ibadah kita ya. Oke, yuk mari kita berdoa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau hari ini masih diperbolehkan untuk beribadah, untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, suatu anugerah yang luar biasa buat kami. Yes. Kami mau menghargai hal itu Tuhan, sehingga kami mau serius beribadah, mau benar-benar memuji Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Amin. Berkati kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberkati setiap kami. Ya, Yesus. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Kak Agus suka menyaksikan kebaikan Tuhan enggak kepada temennya kayak atau siapa? Oh ya, pasti Om. Istrinya, anaknya. Saya pasti bercerita akan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Ya, itu namanya bersaksi ya. Iya. Nah, walaupun lewat online, adik-adik masih tetap bisa bersaksi ya. Iya. Oh. Karena dengan bersaksi itu berarti menghancurkan kuasa iblis. Kuasa iblis. Iblis nggak dihancurkan. senang waktu anak Tuhan bersaksi. Iya. Kalau gitu kita hancurkan markas iblis ya Yo, let's go. dengan pujian Yes. markas iblis ku hancurkan. Itu ya. Sama-sama ya semuanya ya, adik-adik ya. Yo. Sambil berdiri, sama-sama, bareng-bareng. Yo, berdiri. Yo. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sebentar. Kok kita membawa pedang toh? Pedang. Maksudnya apa maksudnya? Pedang itu seperti firman. Oh, firman Tuhan untuk memerangi iblis tadi itu ya? Iya. Om. Ya, jadi adik-adik jangan punya gambaran kita mesti beli Harus pedang ya? beli pedang. Enggak. Ya. Firman itu bagaikan Ya, pedang. firman itu bagaikan pedang bermata dua. Firman untuk kita, untuk orang Untuk lain kita juga ya. untuk orang lain. Oke ya, jadi jangan salah mengerti ya. Yo, sama-sama lagi kita hancurkan markas iblis. Sama-sama ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sama-sama semuanya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya
Tuhan, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi sama-sama, adik-adik yuk. Bagas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Pedang. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Lagi. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Setannya jangan ke sana, Om. Oh, iya ya. Setan. Oh. Iya. Kalau ke sana anak sekolah minggu, Om. Iya, harus ke sana atau tidak ke sana ya? Iya. Nah, adik-adik, dengan adik-adik memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh itu setan sudah kacau ya. Sudah lari, takut. Lari takut. Iya. Langsung lari ya. Oke, jadi adik-adik, kita ini pasukannya Tuhan ya. Iya. Pasukan untuk memberitakan firman, untuk memuji Tuhan, mendengar firman, dan kita ini pasukan, tapi pasukan berkuda atau pasukan berjalan? Pasukan Kristus. Pasukan itu. Belial malahan. Pasukan bersih-bersih ya kamu ya. Kalau Om Pras pasukan makan pasti. Kalau ini bersihin jalan, aku bersihin piring. Aku bersihin mobil aja lah. Oh iya, tugas saya itu. Ya, adik-adik, ya pasukan apa? Oh, teriak semua pasukan Kristus katanya. Iya. Langsung ngerti mereka ya. Ayo sama-sama ya kita pujikan lagu itu ya. Iya. Ya. Ke jalan, kuda, Udah? ya. Apalagi? Lari enggak? Enggak usah ya. Oh, tembak. Oh iya. Pasukan menembak dia. Oke, yuk sama-sama ya pujikan ini ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap gerak dor. 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 Terakhir jangan sendiri, Om. Jangan. Iya, iya. Katanya tidak menembaki musuh ya. Iya. Tapi Dornya musuh kita kesana-sana kan aja, jangan ke kita-kita, Om. Oh, jangan. Nanti yang nemenin pujian siapa, Om? Oh, iya. Kalau di dor, Om. Iya ya. Maksudnya mau nembak iblis dulu yang tadi kita sudah bubarkan. Walaupun lari tetap kita biar. Mungkin iblisnya ada di atas dar. Oh iya. Bawah dor ya. Emang metrik ya. Iya.
Oke adik-adik, jadi waktu kita jadi anak Tuhan, bersaksi, hidup kita akan selalu bahagia. Bahagia. Dengan kita bersaksi, dengan kita menjadi pasukannya Tuhan, dosa kita tuh diangkat. Buang ke Kemana ya? sampah. Laut. Oh iya, buang ke laut ya. Laut. Kalau Buang ke sampah sampah. masih bisa didaur ulang. Oh iya, nanti kembali lagi ya. Yang plastik-plastik kembali Buang ke kita. laut. Kita pakai lagi ya. Oke, yo. Kita bahagia ya. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Mereka bahagia nggak Om? Nah itu, kita lihat dulu, kita lihat. Wah. Ada yang senyum. Gus. Senyum, berarti bahagia. Bahagia. Ada yang nyubit adiknya Gus. Duh, Pita, jangan dicubit adiknya. Ya enggak apa-apa kalau enggak mau senyum, biarin aja. Wah, malah dicubit adiknya. Kalau nggak mau senyum digini, senyum Wah, gitu. adiknya gini. Ya. Oke, teman-teman semuanya bahagia ya hatinya ya. Oke, saya tunjukkan lewat senyum kalian. Wih. Oh, Wih. ada yang lihat giginya Gus. Oke, hebat, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat adik-adik. Hebat. Oke, yuk kita sama-sama ya pujikannya ya. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut, biur. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Buang ke laut, biur, buang ke laut, buang ke laut, biur, buang ke laut, buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, biur. Yur. Yur. Wah. Wah, ternyata tua ya. Iya. Megah-megah juga ya. Aduh. Dibuang terus air Iya. lautnya penuh enggak Om? Ya belum. Belum, ya. Karena luas banget ya. Luas sekali. Samudra raya. Iya. Oke, sama-sama ya. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita akan pujikan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu,
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk ya Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau Tuhan, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Engkau luar biasa ya Tuhan, membawa kami ke dalam sukacita yang begitu luar biasa. Kami merasa lega karena Engkau menyertai kami di setiap langkah kami. Kami bersyukur karena selama ini Engkau juga mengingatkan kepada kami untuk terus bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami mau terus Tuhan untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dan saat ini berkat firman-Mu akan kami terima, dan biarlah firman-Mu juga akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, kalian tadi sudah memuji Tuhan ya, luar biasa ya. Dan hari ini Om Pras mau melanjutkan cerita minggu lalu tentang Rut ya. Yang dimana Rut ini seorang yang setia mengikuti Naomi ya, mengikuti Naomi. Naomi itu mertuanya. Dan kemarin juga Om Pras sudah cerita bahwa ada dua orang mantunya ya, si Orpa dan Rut. Tetapi yang mengikuti Naomi Rut. Padahal dua-duanya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang kehebatannya Tuhan.
tetapi yang menyimpannya itu di dalam hati firman itu hanya Rut. Sehingga Rut ini setia mengikuti Naomi gitu ya. Di mana bangsamu itu bangsaku, Allahmu Allahku gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Rut memiliki iman terhadap Tuhannya orang Israel, Tuhan Allah yang hidup gitu ya. Nah, sampai di Bethlehem Israel kemarin Naomi juga sempat ngomong, "Oh, jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku Mara, karena hidupku serasa pahit, kehilangan suami, kehilangan 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kilion." Wah, dan si Naomi ini akhirnya kembali ke rumahnya yang dulu ya. Dan ini selanjutnya kisah daripada Rut ini luar biasa ya, di mana kesetiaan daripada Rut ini terhadap mertuanya yaitu Naomi itu dibuktikan dengan seperti ini gitu ya. Nah, Rut awalnya sampai di sana juga bingung nih. Wah, luar biasa, semua orang sudah mulai makan ya, semua orang sudah mulai bisa makan, semua orang bekerja begitu ya. Dan waktu itu ada seorang yang kaya raya, sebenarnya banyak ya yang kaya raya, tetapi yang dekat-dekat situ ada beberapa yang kaya raya masih saudara daripada Naomi ini. Nah, Elimelech, suami daripada Naomi ini juga memiliki tanah yang luas juga ya, tanah yang luas yang dulu juga mungkin dipakai untuk menanam gandum gitu ya. Dan yang berhak untuk membeli, yang berhak untuk memiliki gitu adalah saudara dari Elimelech ya. Dan ternyata ada saudara dari Elimelech ini yang kaya raya, memiliki ladang yang luas sekali. Ya, itu Rut mencari jelai gandum yang berceceran yang dipanen oleh para pekerja yang ada di situ. Nah, satu waktu Rut ini pamit sama Naomi ya. Manggilnya ya Mamah ya. Mah, aku akan pergi untuk mencari jelai gandum ya. Karena kan memang lagi musimnya. Dan tentu saja karena tidak punya ladang, dia hanya mencari sisa-sisa, bayangin, sisa-sisa dari gandum yang berjatuhan yang diangkut oleh para pekerja yang ada di situ. Dan pemiliknya adalah orang lain, gitu ya. Nah, satu waktu si Rut ini mulai pelan-pelan ya, nengok kanan, nengok kiri. Dia tahu bahwa itu adalah saudaranya Naomi, maka dia kerja di situ agak sedikit aman gitu ya. Ambil jelai, cuma jelai-jelai kecil gitu ya. Diambil gitu, dikumpulin, terus diikat gitu, terus dibawa mungkin bawa pulang gitu ya. Nah, kalau sudah dapat banyak gitu ya, dari sejelai dikumpulin dari kecil, kumpulin jadi banyak, terus diikat satu ikat, terus dibawa pulang gitu ya. Itu adalah bahan dari gandum gitu ya. Sampai di rumah nanti masih diayak gitu ya. Diayak gitu ya, pakai ayakan gitu ya. Wah, diayak. Ya, ada beberapa bertih-bertih yang jatuh itu mulai digerus gitu ya, digerus lagi, dipisahin isinya dengan kulitnya gitu ya. Itu pekerjaannya. Dan nanti gandumnya itu dibuat roti ya, dibuat roti. Wah, itu dia untuk mereka makan. Hampir setiap hari itu yang dilakukan oleh Rut. Kalau pagi mau berangkat, Mah, aku berangkat dulu ya, mencari bertih gandum, sisa gandum yang berjatuhan ya. Oke, jelai-jelai gandum yang berjatuhan. Pagi-pagi dia sudah berangkat lagi. Seperti itu, setia, setiap hari setia mencari makan untuk mereka berdua.
gitu ya. Tapi lama-lama orang melihat ya, itu kan Rut, mantunya Naomi, kok di sini mencari gandum di sini. Yang sebelah sini juga nih karyawannya, loh itu kan Rut kok mencari. Mungkin lama-lama Rut juga nggak enak gitu ya. Tapi ternyata pemiliknya namanya siapa? Boas. Nah ini namanya Boas nih pemiliknya. Dan Boas ini ternyata sudah mendengar kabar berita tentang seorang Rut ini yang dibawa oleh Naomi, datang dari Moab, tapi mau ikut Naomi, setia mengikuti Naomi. Kemudian si pemiliknya ini memperhatikan, ya saya tahu itu Rut. Iya saya tahu itu Rut. Iya saya tahu itu Rut. Dia kan mantunya si Naomi. Iya saya tahu. Oke sebentar. Biarkan dia mencari jelai gandum yang berjatuhan. Ini kan ladangku ya. Jadi usahakan kalau kalian memotong beberapa gandum itu, ya, ketika kalian ikat, ya, jadi biar agak sedikit disengaja jatuhin sedikit-sedikit buat dia. Wow. Baik juga ya Boas ya. Karena dia tahu si Rut ini setia mengikuti Naomi dan dia bukan orang Israel, orang di luar Israel yang percaya kepada Tuhan. Jadi si Boas ini bangga gitu ya. Bangga melihat kesetiaan daripada Rut ini. Kemudian dia mulai mengambil jelai-jelai yang jatuh itu dan disengaja oleh karyawan di situ, para pekerja di situ dijatuhin sedikit-sedikit untuk si Rut. Itu karena kebaikan daripada Boas. Tahu nggak? Ternyata Boas ini adalah masih saudaranya Elimelech, orang kaya yang mana menurut tradisi si Boas ini adalah yang berhak menebus si Rut dan Naomi dari istilahnya kalau mereka kan sudah tidak punya suami gitu ya, harus ditebus, diangkat untuk menjadi orang yang punya status gitu ya. Nah ini Boas ini ada dua orang yang harusnya menebus si Rut ini, tetapi Boas ini terus memperhatikan. Dan ketika memperhatikan itu, si Boas ini selalu bilang sama karyawannya, hei kalian, ingat, si Rut ini adalah orang yang setia, ya, jangan kamu ganggu, karena dia sudah mengikuti Naomi sampai ke tempat ini. Tidak ada yang bisa, apa ya istilahnya ya, ini kalau digambarkan itu, kok bisa orang yang tidak kenal Tuhan, sementara Naomi tidak punya siapa-siapa, tetapi Rut mau ikut, itu luar biasa loh. Setia loh, dan dia mau menganggap Tuhannya Naomi menjadi Tuhannya, itu juga luar biasa loh. Jadi kalian jangan menyepelekan, ya, jangan ganggu dia, jangan berlaku keras sama dia, oke? Karyawannya bilang, ya oke, iya Pak, iya, saya akan perhatikan. Jadi mulai dari laki-laki, perempuan, mereka semuanya tidak ada yang berani mengganggu Rut ini. Wah itu kasih karunia ya, kasih karunia. Gitu ya. Jadi kalau kita setia, kita berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menjaga kalian, menjaga supaya kalian tidak celaka, ya, menjaga kalian supaya tidak diganggu oleh iblis, ya, tidak diganggu oleh kejahatan. Dan ingat, harus setia untuk mencari Tuhan. Iya. Nah ini sih Boas ini lama-lama memperhatikan gitu ya. Nah satu waktu setelah selesai agak mau menjelang malam gitu ya, si Rut ini pulang ke Naomi gitu dengan membawa gulungannya banyak gitu ya. Karena kan ada tadi yang sengaja dijatuh-jatuhin itu ya. Supaya dikumpulin gitu jelai-jelainya gitu ya. Sampai di rumah si Naomi kan, wow, kamu bisa dapat banyak seperti ini, luar biasa, melimpah kita hari ini. Siapa sih yang punya ladang itu? Wah,
Saya nggak tahu ya, banyak orang menyebutnya namanya Boas. Oh, Boas. Itu adalah salah satu orang yang harusnya berhak untuk menebus kamu. Hah? Kan Rut nggak tahu ya tradisinya orang Israel ya. Kalau sudah selesai ditinggalkan oleh suami atau bagaimana itu harus ada yang menebus begitu ya. Itu pun harus dari saudaranya. Nah, Boas ini kan salah satu saudaranya Elimelech, suaminya Naomi. Jadi dia yang berhak untuk menebus gitu ya. Tapi nggak tahu bagaimana caranya gitu kan. Nah, oh iya itu dia yang harus menebus kamu gitu. Nggak tahu keluar dari statusnya sebagai janda atau statusnya sebagai orang yang tidak punya mungkin KTP di situ kali ya. KTP orang kan dia orang Moab ya, belum pindah KTP mungkin ya. Dan yang berhak itu mengangkat itu adalah Boas. Nah, makanya Naomi bilang seperti ini, ada yang bisa membuat kamu itu untuk ditebus sama Boas. Hah? Terus gimana caranya? Nah, biasanya kalau panen besar itu pasti akan ada di mana Boas itu tinggal di ladangnya dan tidur di sana. Kamu malam-malam datang ke sana, ya. Nanti kalau dia sudah tidur, kalau sudah minum-minum, mereka sudah bergembira dan si Boas tertidur, kamu tarik selimutnya di bawah kaki dan kamu tidur di bawah kakinya. Oh, seperti itu. Oke. Rut taat apa yang diomongin sama Naomi. Dan akhirnya Rut benar, ketika pergi di sana, panen besar raya, mereka berpesta pora, minum dan sebagainya, menyanyi, wah sampai larut malam gitu ya. Akhirnya Boas pun tertidur, benar tidur di pengirikan gandum itu, tidak pulang ke rumah. Dan si Rut ini menunggu sampai tengah malam. Ketika sudah tidur, si Rut ini pelan-pelan datang ke tempat di mana si Boas ini tidur. Dan selimut di bawahnya kakinya itu ditarik dan dia tidur di situ. Boas tidak menyadari kalau Rut tidur di situ. Dan mungkin di tengah-tengah pagi ya, mau pagi jam 3 atau jam mau pagi gitu ya. Mungkin si Boas ini ngelilir gitu. Kaget. Kok ada orang di situ di bawah kakinya? Siapa ini? Apalagi gelap-gelap ya. Terus mulai siapa kamu? Siapa kamu? Maaf Tuhan, saya Rut. Hah? Rut, mantunya Naomi. Ya. Aku pernah dengar kamu. Kamu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kamu sekarang sudah mengenal Tuhan. Allahnya orang Israel kamu terima, dan biarlah kepak sayapnya menaungi hidupmu, dan hidupmu akan mendapatkan damai sejahtera karena engkau mengikut Tuhan yang benar. Si Boas ngomong seperti itu karena dia tahu Rut ini sudah menerima Tuhannya orang Israel. Iya, terima kasih. Karena si Rut kan setia toh. Terus kemudian Naomi, oke. Kamu tidur lagi ya. Saya juga tidur, tapi udah tidur. Aduh, sampai pagi udah kamu tidur di sini aja, enggak usah pulang, kamu tidur di sini. Akhirnya mereka pun tertidur lagi, tapi pagi-pagi bangun sebelum orang-orang datang. Pagi-pagi betul sebelum orang datang, mereka sudah bangun. Oke, kamu harus bangun sekarang. Jangan sampai orang melihat kalau kamu tidur di sini. Kemudian, baiklah Boas, aku akan pulang. Tapi aku minta itu yang selimut tadi untuk tudung, untuk menudungi. Waduh. Iya udah nih tudungnya nih bawa nih, cepat keluar supaya semua orang belum sadar untuk melihat kamu gitu ya. Akhirnya dia pakai itu selimutnya untuk tudungnya dan
pulang, 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 pelan-pelan pulang. Iya, pulang. Dan tidak ada orang yang melihat. Sampai akhirnya Naomi tahu bahwa Boas adalah penebusnya. Tetapi Boas ternyata ngomong seperti ini juga sama Rut. Memang akulah yang akan menebus kamu, gitu ya. Tetapi sebenarnya ada dua orang, satu lagi yang harusnya bisa menebus kamu. Tetapi kalau dia tidak mau menebus kamu, aku yang akan menebus kamu. Ya, akhirnya benar ketika di situ ya, dalam tradisi mereka mereka berkumpul bersama tua-tua begitu ya. Ada tua di situ berkumpul ya. tua berkumpul. Ada Boas di situ juga, dan mereka mungkin melemparkan seperti undi begitu, melemparkan. Dan ternyata yang satu ini tidak mau menebus, dan Boaslah yang mau menebus si Rut ini untuk dijadikan istrinya. Iya. Dan benar, akhirnya si Boas pun menerima Rut, ditebuslah Rut dari status yang bukan bagian dari Israel, akhirnya dia ditebus untuk menjadi bagian di dalam Israel. Dan kemudian mungkin ya dia punya KTP di situ ya, untuk tinggal di situ ya. Dan statusnya sah, statusnya full, statusnya jadi bagian dari keluarga itu. Dan ketika mereka pun akhirnya menikah. Happy ending ya. Happy ending ya ceritanya. Nah, adik-adik, si Boas dan Rut ini akhirnya punya anak namanya Obed. Obed ini ya nantinya ya melahirkan si Isai ya. Berarti itu cucunya Rut ya, Isai. Dan Isai itu ayahnya siapa? Ayo siapa tahu? Isai ayahnya siapa? Hah? Iya, Daud. Nah, kalau diurut-urutin nanti ketemunya Yesus lahir dari keturunan itu. Wah, Rut luar biasa ya. Ada tempat ya di mana Rut ini menjadi silsilah daripada kelahiran Tuhan Yesus. Nah, penebusan adik-adik. Nah, si Rut ini ditebus dari status yang tidak jelas menjadi status yang jelas, menjadi status di mana dia adalah bagian dari orang Israel. Adik-adik dulu ketika berdosa, orang-orang berdosa ya, tidak memiliki statusnya itu pasti kerajaan neraka ya. Yesus datang untuk menebus orang-orang yang ada di ya status sebagai penghuni neraka, dan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus orang-orang berdosa supaya ikut Tuhan Yesus dan masuk ke kerajaan surga. Nah, adik-adik, Rut setia, Rut mau mengikut Tuhan, Rut tetap loyal ya, mengikut berarti tidak meninggalkan Naomi sama sekali gitu ya. Dan dia berpegang teguh kepada firman Tuhan yang sudah dia dengar. Maka dari itu dia mengalami penebusan gitu ya. Setelah ditebus, dia benar-benar menjadi bagian di dalam kerajaan Israel. Dia menjadi orang Israel dan dia pun menjadi orang kaya ya, karena Boas kan orang kaya ya. Dan ingat seperti yang saya bilang tadi, mereka melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Raja Daud. Dan jika diteruskan silsilahnya, ketemulah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kita harus terus setia ya, mengikut Tuhan ya. Jangan sampai lalai dalam kehidupan kita. Seperti Rut tadi yang setia melayani Naomi, setia melayani Tuhan, setia melayani dalam segala hal. Dan sampai akhirnya karena kesetiaannya, karena ketaatannya, Rut diangkat, Rut ditebus menjadi orang yang komplit istilahnya ya, masuk di dalam bagian kerajaan Israel. Nah, adik-adik adalah orang-orang Israel rohani ya, yang diangkat dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang menebus kalian? Hah? Iya, Tuhan Yesus. Oke. Yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita yang sudah kami dengar. Kami tahu kalau Ruth selama ini setia melayani Naomi, setia untuk mengikut Tuhan, dan tidak pernah sedikit pun mengeluh di hadapan Tuhan karena sudah meninggalkan keluarganya. Tapi dia tetap setia untuk menjadi bagian dalam kehidupan daripada Naomi, sehingga dia ditebus dari statusnya yang mungkin belum jelas, ditebus oleh Boas dan akhirnya menjadi bagian dalam kerajaan Israel. Demikian pula kami Tuhan dulu adalah orang-orang yang statusnya tidak jelas, orang yang mungkin bagian dari kerajaan neraka, tetapi karena penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus mengangkat kami dari gelap menuju terang yang ajaib, dari neraka menuju kepada surga. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami masih kurang setia, tapi Kau akan memberi pengurapan kepada kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami setia ya Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tetap menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu supaya Engkau jagai di masa-masa yang kurang baik ini. Kau hindarkan kami dari orang-orang OTG, dan Kau akan terus menjaga kami supaya imun kami Kau kuatkan, Kau tambah-tambah, dan kami terhindar dari itu semua ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.